بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'adani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan ihsan, kenikmatan kesehatan juga, untuk kita bisa kembali dan tergerak hati kita untuk berkumpul di majelis ini, mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Fanas'alullah at-taufiq wal huda wal amal khair. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita kembali memasuki bab baru setelah kita mempelajari bab-bab sebelumnya yang membahas tentang kewajiban atau perintah untuk kita menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkannya, dan juga mempelajari bab tentang taat dan patuh terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bab ini kita akan bahas tentang lawan dari sunnah, yaitu adalah bid'ah. Maka Imam Nawawi rahimahullahu taala menuliskan bab ini dengan bab an-nahyu 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur, larangan dari perkara bid'ah dan perkara-perkara baru dalam urusan agama. 6. Bid'ah yaitu lawan dari sunnah. Setelah kita mengetahui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ketahui bahwasannya bid'ah adalah sunnah. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah segala sesuatu yang datang atau sesuatu yang diperbaharui atau hal-hal yang baru datang setelah semua telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bid'ah dalam bahasa Arab artinya apa? Al-asya' allati yabtadi'uha al-insan, perkara-perkara sesuatu yang dibuat-buat oleh manusia. Atau nama lain adalah diciptakan oleh manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, badi'us samawati wal ard. Mananya apa? Khaliq. Allah lah yang maha menciptakan langit dan bumi, yang mana langit dan bumi sebelumnya tidak ada sama sekali. Adapun bid'ah dalam mana syariat, yaitu adalah perkara yang baru yang dibuat-buat yang berkaitan tentang agama Islam, baik dalam akidah, keyakinan, atau perbuatan, ataupun dalam percakapan atau percakapan qaul. Maka itu ada termasuk dari bid'ah. Mengada-ngada sesuatu, mendatangkan pada sesuatu yang baru, yang padahal itu semua perkara Islam sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya bid'ah dia akan tergelincir pada beberapa poin. Seseorang yang melakukan perkara bid'ah, dia tergelincir pada beberapa poin. Dan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, pertama apa? Ma btada'uhu fa huwa dhalalun bi nassil Qur'an wa sunnah. Segala perkara yang datang atau atau segala yang sesuatu yang baru dalam agama Islam, atau bahasa lainnya perkara bid'ah, maka dia adalah sesat, sebagaimana dijelaskan dalam nas Al-Quran maupun Al-Hadis.
Allah Ta'ala berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Maka apa lagi yang datang setelah dijelaskan semuanya tentang kebenaran, tentang hak, kecuali yang datang setelah itu adalah kesesatan. Apa yang datang setelah kebenaran? Kecuali kesesatan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid." Maka atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'ir rasyidin, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati, janganlah kalian memperbaharui perkara-perkara agama. Fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Sesungguhnya segala perkara yang baru dari urusan agama ini dia adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap sesuatu yang bid'ah itu sesat. Kullun di sini maknanya umum. Maka segala sesuatu yang datang dari bid'ah maka dia sesat. Enggak ada bid'ah yang enggak sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan segala sesuatu yang sesat berada di dalam neraka. Maka bisa ketahui bahwasannya pada hakikatnya kita sebagai seorang hamba selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita dengan memohon di dalam surat Al-Fatihah. Setelah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, lalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus, jalan yang Engkau berikan, jalan dari orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan di dalamnya, yaitu apa? Kenikmatan hidayah. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau benci ya Rabb, yaitu orang-orang Yahud. Waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat, yaitu Nasara. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan petunjuk dan kita bisa berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ayat pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini, famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala membacakan ayat selanjutnya. Seperti biasa Imam Nawawi membacakan ayat-ayat sebelum masuk kepada hadis yang akan dijelaskan. Ma farrat, qala Allah taala, Allah berfirman, ma farratna minal kitabi min syai'. Tidaklah kami mengurang-urangi segala sesuatu yang berada dalam Al-Qur'an, apapun. Kita tidak mengurang-urangi sesuatu apapun dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara kedua, sesuatu yang tergelincir dari ahli bid'ah, yang mana annal mubtadi' la yahkumu bil kitab wa sunnah. Orang yang melakukan perkara bid'ah, kenyataannya dia tidak berhukum dengan hukum Allah yang berada dalam kitab maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena umumnya mereka kembali kepada hawa nafsu dan menjadikan hawa itu menjadi hakim bagi mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Padahal seharusnya kita sebagai ahlu sunnah, ketika kita tanaza'tum, jikalau kalian berselisih fi syai'in, pada suatu perkara, farudduhu ila Allah wa rasulih, maka kembalikanlah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud sini adalah Alkitab, Al-Quran, wa rasulih, dan kembalilah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud sini adalah as-sunnah. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa inna hada sirati mustaqima. Allah berfirman, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang bercabang. Yang dimaksud dari sini apa? Ma'asi, dan juga apa? Al-bid'ah, kemaksiatan, dan juga bid'ah, dan juga sebagian mengatakan fitnah. Fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian saling
berpisah-pisah, saling berpecah belah dari jalan yang lurus. Kemudian perkara yang ketiga, yang dimana rata-rata seseorang yang melakukan bid'ah, dia apa? Dia keluar dari ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar dari mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam ayat yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ahlu bid'ah dia keluar dari ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia membuat perkara yang baru di luar dari hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesalahan yang keempat, yang dimana ahlu bid'ah tergelincir di dalamnya, yang dimana inna hadhil bid'ah, bahwasanya bid'ah tunafi tahqiq syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Bid'ah makna bisa membawa seseorang kepada apa? Nafyu. Dia tidak bisa merealisasikan, dia tidak bisa mendatangkan, dia tidak bisa melengkapi persaksian dia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maknanya? La matbu'a bihaqqin illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling berhak untuk diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang kelima, bahwasanya bid'ah dia adalah at-ta'nu fid din, menjatuhkan atau at-ta'n, menusuk dari belakang, fid din, seakan-akan bid'ah itu menusuk agama Islam, mengatakan bahwa agama Islam itu belum sempurna. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari inilah aku telah sempurnakan kepada kalian agama kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku lengkapkan kepada kalian kenikmatanku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha terhadap kalian bahwasanya Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas telah nampak di mata kita bahwasanya membuat perkara-perkara yang baru di luar yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dia adalah perkara yang bid'ah, dhalal. Dan poin yang selanjutnya, poin ke-6, bid'ah juga bisa kita maknakan bahwasanya Rasulullah SAW telah melakukan sebuah amalan, atau kita mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak mengetahui sesuatu yang diketahui oleh ahli bid'ah. Seakan-akan Rasulullah tidak mengetahui perkara agama, karena dia mendatangkan sesuatu yang baru dari agama, seakan-akan dia mengatakan bahwa Rasulullah belum mengetahui perkara agama. Wal iyadu billah. Sedangkan Rasulullah SAW diutus untuk menjelaskan semua perkara hal dari agama. Maka seakan-akan mengatakan bid'ah mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak tahu apa-apa tentang urusan agama. Maka ini adalah beberapa poin tentang bahwasannya bid'ah membawa kepada sesuatu kesalahan, yang dimana mereka banyak ahlu bid'ah yang tergelincir di dalamnya, dan banyak perkara-perkara yang lainnya dari perkara bid'ah. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memulai bab ini dengan hadis yang pertama yang beliau angkat, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha, barang siapa yang mengada-ngada atau membuat sebuah perkara yang baru
min amrina, dari urusan agama kami, hada, yang ini, ma laisa minhu, yang mana perkara itu bukan dari urusan agama kami, fahuwa raddun, dan dia ditolak. Wa fi riwayah, dan dari riwayat yang lainnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada tuntutannya dari Rasulullah SAW, fahuwa raddun, rawahu Muslim. Maka ikhwat fillah adani Allah wa iyyakum jami'an, setelah kita mengetahui sunnah-sunnah Nabi SAW, setelah kita mengetahui perkara yang harus kita lakukan dari sunnah-sunnah Nabi SAW dan juga adab-adabnya, maka kita juga harus mengetahui sesuatu yang harus kita hindari. Asyarru yu'lamu la lisyarr, sesuatu yang buruk itu diketahui bukan untuk kita melakukan kesyarnya, melainkan apa? Innama liyattaqi, seseorang untuk menjaga diri dari keburukan tersebut. Maka dari sini kita perlu mengetahui ini, belajar apa saja sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kita memahami sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menghidupkannya, mempelajarinya, mentadaburinya, mengamalkannya, menyebarkannya. Kita juga berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan hadis pertama dari bab 17 kemarin, da'uni ma taraktukum, tinggalkan apa yang telah aku tinggalkan. Ikhwatfillah dan Allah wa iyyakum jami'an, pada zaman ini banyak sekali fitnah yang mana kita perlu kembali belajar, perlu kita kembali mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena fitnah di zaman ini sangat abu-abu, sulit untuk kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, kecuali dengan kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk bisa kita tamassuk bi kitabillah, berpegang teguh kepada kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Rabb, berikanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.